Nah, di sini sebelum azan subuh berkumandang, ya, kedua istri Pak Soret ini dikejutkan, sangat terkejut. Dia melihat perlahan jari tangan, ya. Kan di tangannya ditaruh begini, ya. Ditaruh di atas perut, ditutup dengan kain, ya. Melihat jari tangan dari jasad yang ada di hadapannya ini, jasad suami yang sudah benar-benar mati, itu mulai merespon dan bergerak dan kakinya kembali bergerak. Nah, namun kedua orang istrinya ini sama sekali nggak panik, karena dia sudah tahu, Pak Ustadz sudah mengatakan kalau Pak Soret ini bakal bangkit lagi, dan anak dari Pak Soret juga mengatakan kalau bapak tuh nggak akan mati kalau dia belum mau mati. Bapak pasti balik lagi, paling cuman pergi sebentar doang. Jadi ya akhirnya jenazah yang terbaring duduk dan menyapa kedua orang istrinya dengan suara yang khas, "Assalamualaikum." Kedua istrinya ya nggak berani menjawab, dia langsung memeluk Pak Soret dan memastikan kalau suaminya ini benar-benar hidup kembali. Nah, jadi pagi itu ya, Pak Soret bangkit sebelum azan subuh. Ketika azan berkumandang, ya, Pak Soret meminta istrinya menyiapkan pakaian untuk dia pergi sholat berjamaah di masjid. Jadi ya, memang masjid yang ada di kampung itu ya, tidak terlalu jauh lah dengan rumah dari Pak Soret ini. Pada subuh hari itu, Pak Soret yang sudah lengkap menggunakan pakaian koko, menggunakan sarung dan memakai peci, berjalan di dalam kegelapan. Berjalan perlahan sampailah ke masjid yang dia tuju. Nah, pada saat itu jamaah tidak terlalu ramai, belum terlalu ramai. Di sini lampu serongkeng untuk penerangan yang ada di masjid itu sudah mulai redup. Jadi warga yang datang duluan, mereka langsung sholat sunat ya, sholat sunat 2 rakaat subuh itu ya memang sangat baik sekali lah ya, sangat dianjurkan. Jadi ya nggak mikirin kalau lampu serongkeng ini bakal mati. Nah, jadi dalam ya suasana dalam masjid yang agak redup karena lampu serongkeng ini udah mau mati, belum dipompa lagi. Tiba-tiba di situ ya Pak Soret masuk ke dalam masjid, dia memompa lampu serongkeng. Memompa lampu serongkeng yang ada di dalam. Trap, 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 dipompa. Nah, jadi kalau dipompa, lampu itu akan terang dan terangnya maksimal sekali. Sehingga di seluruh bagian masjid itu sangat terang sekali. Nah, warga yang sudah selesai sholat sunnah 2 rakaat bingung, loh siapa yang memompa lampu serongkeng? Nah, melihat ke belakang, di situ Pak Soret sudah berdiri dan sedang melakukan sholat sunnah. Nah, jadi warga yang ada di dalam masjid itu sebagian besar keluar. Mereka berjalan perlahan keluar meninggalkan masjid, namun beberapa orang yang tahu kalau ini bukan sosok setan, kalau ini bukan sosok jin, melainkan benar-benar sosok manusia. Nah, jadi setelah sholat subuh berjamaah, beberapa warga yang ada di dalam masjid langsung menghampiri Pak Soret, menanyakan keadaannya. "Pak, gimana kabarnya? Mohon maaf, kok Bapak bisa bangkit lagi? Jelas-jelas tadi malam kami ngelayat ke tempat Bapak. Bapak tuh sudah meninggal. Bapak tuh sudah gak bernapas lagi." Nah, jadi Pak Soret ya gak mau menjawab pertanyaan warga ini. Dia cuma tersenyum dan mengucapkan salam. Dia berpamitan untuk keluar dari masjid menuju ke rumah. Jadi warga yang sama sekali tidak mendapat jawaban apa alasannya, apa sebabnya Pak Soret ini
ya, nggak bisa mati. Pak Soret ini kok setiap mati bangkit lagi. Ya, mereka pun bertanya-tanya. Lalu disinilah Pak Ustadz yang sebenarnya dari awal mengetahui ilmu embun atau ilmu hitam yang dimiliki Pak Soret. Ya, barulah di sini Pak Ustadz karena sudah ada bukti yang jelas. 2 kali kematian Pak Soret dia bisa bangkit. Barulah menjelaskan kepada warga. Mengatakan kepada warga, ya mungkin hari ini baru saya bisa jelaskan kepada keluarga-keluargaku semua yang ada di sini, ya, kepada warga-warga desa yang ada di sini, apa yang sebenarnya saya ketahui tentang Pak Soret. Penyebab Pak Soret bisa 2 kali bangkit dari kematiannya dan sekali luka bacok di tangannya. Dalam 1 malam bisa hilang, bisa sembuh total, bisa pulih. Dulu ayah saya pernah menceritakan, ya, sebelum zamannya kemerdekaan, ya, masih sekitar tahun 30-an yang lalu, ya, terdapatlah cerita seorang pendekar yang memiliki ilmu sakti mandraguna. Ketika tubuhnya dibacok, ketika lehernya digantung, ketika ditembak pun mati, dikebumikan, dan pagi hari, setiap pagi hari ketika embun turun dari langit menyentuh ke bumi, sosok itu akan bangkit dari kuburnya. Dan orang itu menggunakan ilmu embun atau ilmu yang bersekutu dengan setan. Saya takut kalau Pak Soret ini mengamalkan ilmu embun tersebut. Karena ciri-ciri dari Pak Soret ini, 2 kali Pak Soret mengalami kematian, dia bisa bangkit. Ketika pagi hari Pak Soret bisa bangkit. Secara logika, orang yang mati, sudah dipastikan mati, tidak ada yang bakal bisa bangkit. Yang kedua, luka yang ada di tangan Pak Soret, luka bacokan yang didapatnya pada siang hari. Pada keesokan paginya, luka itu sudah tertutup lagi. Dan saya rasa ilmu embun lah yang digunakan Pak Soret untuk melindungi tubuhnya dari kematian. Nah, jadi warga yang mendengarkan cerita dari Pak Ustadz ini ya percaya. Karena apa yang dia lihat, apa yang didengarkan cerita Pak Ustadz ini ya memang masuk. Sama sekali tidak ada yang meleset. Nah, jadi warga yang tadinya simpati dengan Pak Soret, sekarang perlahan, ya, demi perlahan mulai menjauh dan mengucilkan keluarga Pak Soret. Nah, jadi Pak Soret yang tahu ya, kalau warga ini sebenarnya sudah keciuman lah kalau Pak Soret ini pakai ilmu sesat, ya, pakai ilmu embun. Dia pun mulai menunjukkan belangnya, ya, dalam arti kata menunjukkan belangnya itu dia mulailah ilmu hitam yang dianutnya ini, ilmu hitam yang ada di dalam tubuhnya ini mulai diperlihatkannya. Karena dia kesal dengan warga yang tadinya warga menghormati, sekarang mulai menjauh. Di situ dia mulai agak sesumbar, dia mulai agak sombong, dia menantang warga kampung. Ya kalau memang kalian sakti, kalau kalian hebat, aku tantang. Siapa yang bisa bunuh aku? Aku akui orang hebat. Siapa yang bisa menghentikan aku bangkit ketika aku mati? Aku akui orang hebat. Ya, warga nggak ada lah yang berani. Satu pun warga nggak ada yang berani. Jangankan untuk ngebunuh Pak Soret. Ya, untuk ngobrol dengan Pak Soret aja udah takut warga. Karena ya takutnya begini. Ilmu hitam yang dianut Pak Soret ini, ilmu embun ini, takutnya orang-orang yang menggunakan ilmu itu harus memberikan sesaji atau memberikan tumbal kepada setan yang bersekutu di tubuhnya, setan yang bersemayam di tubuh Pak Soret ini. Jadi warga nggak mau, sama sekali ngobrol aja nggak mau. Jadi Pak Soret ini datang ke pasar, yang tadinya dia ramah, dia sangat baik, sekarang mulai arogan. Preman-preman pasar yang ada di sana tuh ya mulai diusirnya lah satu persatu, mulai dikasarin sama dia. Pedagang-pedagang yang berjualan di pasar itu ya mulai apa yang dimau Pak Soret. Ketika dia melihat baju itu mau ya tinggal ambil. Ketika dia melihat sayuran diambil. Ketika melihat buah-buahan diambil tanpa membayar sepeser pun. Nah, di sini warga mulai resah dengan kelakuan Pak Soret. Hingga suatu hari warga berinisiatif, ya udahlah, daripada kita dijahilin terus, kita dirusuhin terus oleh Pak Soret, udahlah kita baik-baikin aja Pak Soret. Kita pura-pura mencari tahu
pingin nuntut ilmu yang sama dengan Pak Soret, biar kita tahu kelemahan dari Pak Soret ini. Nah, jadi ya, warga yang tadinya anak-anaknya belajar silat atau belajar bela diri dengan Pak Soret, kembali disuruh latihan lagi. Yo, anak-anak kecil kan nggak paham lah urusan orang dewasa, apalagi tentang ilmu embun dan segala macam. Yo, senang lah anak-anak tadi, yo latihan silat lagi, latihan silat lagi. Nah, di sini orang tuanya pun ikut berlatih silat, yang laki-lakinya. Namun tahapannya berbeda. Mereka lebih untuk mencari tahu, mengorek informasi apa sih sebenarnya kelemahan dari ilmu yang dimiliki Pak Soret. Nah, jadi singkat cerita, mereka pun kembali berkumpul ramai setiap malam. Bukan pada malam-malam tertentu lagi, sekarang ini setiap malam. Karena banyaknya anak-anak yang berlatih, mereka pun dibagi ya. Jadi malam ini cuman 10 orang yang berlatih, malam besok cuman 10 orang. Dibagi-bagi waktunya hingga setiap malam rumah Pak Soret itu ramai. Nah, orang-orang tua yang ada di sana ketika melihat anaknya sedang berlatih, ada kesempatan Pak Soret ditanyalah sama mereka, "Pak, ya bolehlah turunin kami ilmu yang Bapak gunakan, ilmu kucing yang Bapak gunakan." Ilmu kucing apa? Yaitu kalau kami bilang, orang kampung sini bilang, ngelihat Bapak tuh udah 2 kali mati dan sekali hampir mati, bisa hidup lagi, itu ya kayak kucing. Ya, Bapak lihatlah kalau kucing ya, tiba-tiba mati hidup lagi, ketabrak misalnya, ya udah gelepar-gelepar atau dipukul kepalanya udah gelepar-gelepar, tahu-tahu bisa hidup lagi, ya kayak Bapak lah, kayak pakai ilmu kucing, nyawanya banyak. Dia bilang ya, jadi karena diangkat-angkat ya, karena dibangga-banggakan, kesombongan manusia itu pun mulai timbul. Itulah sifat dari manusia, sifat dasar dari manusia ketika diangkat-angkat ya, ketika sesuatu yang dimilikinya itu dianggap wah, diagung-agungkan, kesombongan dari manusia ini pun akan meningkat. Disitulah titik lemah dari Pak Soret ya. Dia pun dengan lantang mengatakan, "Oh, ilmu embun yang aku gunakan. Wah iya, kalau selagi aku pakai ilmu embun, sampai kapanpun, sebelum aku mau mati, aku nggak bakal mati. Ya, kapan aku mau bangkit, aku bisa bangkit. Selagi embun masih netes ke bumi ini, aku nggak bakal mati. Aku nggak bakal luka." Wah, jadi itu yang kalian minta tuh ilmu embun. Bisa, gampang. Jadi diberikanlah syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu embun. Ternyata benar. Apa yang diceritakan oleh Pak Kiai ini ternyata benar. Pak Soret yang mendapatkan ilmu embun ini karena pertapaannya di makam keramat yang diceritakan oleh Pak Kiai di tahun 30-an yang lalu. Seseorang yang menggunakan ilmu embun. Jadi Pak Soret ini mendapat kabar kalau di suatu daerah yang ada di Provinsi Jambi ini terdapat sebuah makam yang ukurannya sangat panjang sekali. Dan makam itu, orang yang di dalam itu, yang dimakamkan itu dulunya menggunakan ilmu embun. Ya, barang siapa yang bisa bertarak, bersemedi di sana, bertemu dengan sosok gaib atau ruh yang ada di dalam makam keramat itu, kalian akan bisa dititisi atau mendapatkan ilmu embun yang dia miliki. Setelah ilmu embun itu diambil lah, ya, setelah ilmu embun sosok yang sudah mati ini diturunkan lah, sosok ini bakal mati selama-lamanya. Kalau ilmu embun itu belum diturunkan, sampai kapanpun kuburan itu akan terus memanjang. Nah, jadi Pak Soret menceritakan bagaimana cara dia mendapatkan ilmu embun itu, bagaimana dia mengamalkannya, apa saja cobaannya, tantangannya, dan hingga pada suatu ketika Pak Soret yang namanya ya mungkin sudah takdir dari Allah, Pak Soret harus mati ya, jadi Pak Soret ini keceplosan ngomong, ilmu embun itu cuma bisa dikalahkan dengan satu. Aku akan mati ketika aku mati di hari kelahiranku. Jadi di situ warga langsung tek gitu ya, langsung main kode ya, masih main lihat-lihatan untuk mengingat apa yang diucapkan Pak Soret. Jadi Pak Soret sudah jelas mengatakan kesaktiannya ini tidak ada tandingannya. Senjata apapun yang terkena di tubuhnya, asalkan besok pagi embun masih turun ke bumi, luka yang dimiliki Pak Soret ini akan tertutup lagi. Nyawa yang sudah pergi dari jasad Pak Soret ini akan hidup lagi. Namun kelemahannya, kalau Pak Soret mati
tepat di hari kelahirannya, ya, di tanggal kelahirannya, Pak Soret akan mati selama-lamanya. Nah, jadi ya, warga yang tahu ya, apa penyebab, apa yang dapat membuat Pak Soret ini mati, mereka pun langsung menyusun strategi, menyusun siasat. Ya, warga mengatakan, ya udahlah, kita lihat aja dulu. Kalau sifat Pak Soret ini nggak berubah, kalau sifat Pak Soret ini masih angkuh, masih sering mengacau di pasar, ya kita bunuh aja Pak Soret. Tapi kalau dia berubah, dia kembali ke Pak Soret yang dulu kita kenal, ya biarin aja. Ngapain juga kita mau bunuh Pak Soret? Bukan urusan kita. Hukum mati manusia itu cuman dengan Tuhan, cuman di tangan Gusti Allah. Nah, jadi singkat cerita, sebelum hari kematian Pak Soret ini, yang mana itu adalah hari ulang tahunnya lah, ya, warga melihat gerak-gerik dari Pak Soret. Ternyata Pak Soret ini ya semakin diagung-agungkan, semakin dibangga-banggakan warga desa. Pak Soret pun semakin sombong. Pak Soret mulai mengajarkan hal yang tidak baik kepada anak-anak mereka yang notabene cuman ingin belajar ilmu bela diri semata. Nah, di sini Pak Soret mulai mengajarkan hal-hal yang kurang baik. Mulai dari ya, ilmu-ilmu untuk mencuri lah, ilmu prabun kalau orang Jambi itu bilang. Jadi kalau orang itu sudah mengamalkan ilmu prabun ini dalam hal-hal tertentu lah, ya, dia bisa tidak terlihat. Dia bisa masuk ke dalam rumah tanpa terlihat. Atau kalau cuman gembok yang berukuran sebesar kepal ini, ya cuman dengan ditiup gembok itu bisa terbuka. Pak Soret mulai mengajarkan hal-hal buruk kepada anak-anak didik silatnya dan warga pun sepakat ya, untuk menghabisi nyawa Pak Soret ketika tepat di hari ulang tahunnya. Nah, di sini tugas ibu-ibu yang ada di desa tersebut mencari informasi ya, kepada kedua istri Pak Soret ini. Ya, kapan hari lahir Pak Soret? Ya, kapanlah ulang tahun Pak Soret? Nah, jadi singkat cerita mereka pun dapat mengumpulkan informasi. Jadi pada suatu hari, tepat di hari kelahiran Pak Soret ini pun ya dibunuh oleh warga. Dipancing untuk pergi ke area perkebunan. Di situ ada seorang warga yang menemui Pak Soret. Kalau mengatakan di kebunnya itu ada bekas jejak harimau. Jadi minta ditolonglah dipasang tangkal atau dipasang syarat agar harimau tidak masuk ke area perkebunannya. Karena dia takut kalau harimau itu sering masuk, nanti ya nggak ada orang lagi yang mau motong karet di kebunnya. Jadi Pak Soret datanglah ya, dengan sombongnya, harimau. Kalau harimau, sekarang aku ketemu sama harimau, lehernya kuputar, dia bilang. Ya memang di Jambi pada tahun sekitar tahun 60-an itu harimau Sumatera lah ya, masih banyak berkeliaran di perkebunan hingga sering masuk ke pemukiman warga. Jadi Pak Soret berjalan dengan orang yang memancingnya ini memasuki perkebunan dan sampai di perkebunan warga sudah siap mengepung Pak Soret dan di situ Pak Soret digebuki lah ya, digebuki hingga sampai meninggal dunia. Nah, di sini kedua istri Pak Soret ini sudah diberitahu sebelumnya kalau Pak Soret ini menganut ilmu hitam yang sangat tidak baik. Jadi sudah diberi penjelasan lah kalau yang memang suatu hari nanti suamimu tidak berubah, fiilnya atau perilakunya tidak berubah, terpaksa kami harus mengambil tindakan. Nah, ya jadi setelah Pak Soret ini meninggal dunia, ya kesedihan jelas ada lah di istrinya. Kedua orang istrinya ini sedih, apalagi anak Pak Soret. Namun mereka semua ya, sudah diberi paham. Di sini anak Pak Soret yang ya, masih sekitar 12 tahun lah ya, sudah 1 tahun berlalu, 12 tahun sekarang umurnya, dia kembali mengatakan ya, Bapak kan kalau dia nggak mau mati pasti nggak akan mati. Bapak juga nggak bakal lama perginya, pasti nanti akan bangkit kembali. Namun di sini apa yang diharapkan anak ini sama sekali tidak terwujud. Pada sore hari, jenazah Pak Soret segera dikebumikan. Dan di sini Pak Ustadz mengatakan, ya, apapun nanti yang terjadi dengan jasad ini, saya harap keputusan ini adalah keputusan kalian semua.
apapun yang terjadi di kemudian hari, sama-sama kita tanggung resikonya. Salah satu warga bertanya kepada Pak Ustadz, ada apa Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa, saya takut saja. Sesuatu hal akan terjadi dengan jasad yang kita kebumikan sekarang ini. Nah, jadi ya, Pak Soret yang sudah dimakamkan, yang mana kuburannya ini tidak seperti biasanya, yang pada umumnya ya cuman ditutupi dengan papan ya. Kalau orang Jambi itu bilang papan dako. Nah, namun kuburan Pak Soret ini setelah ditutup dengan papan dako, ditutup lagi dengan tumpukan-tumpukan batu. Tumpukan batu-batu alam yang sudah dipecah. Di situ diharapkan kalau andai pun nanti Pak Soret ini bangkit, dia nggak bisa lagi keluar dengan gampang. Otomatis dia akan terkubur selama-lamanya di situ. Karena berat ya, untuk menolak batu itu keluar kan berat. Nah, jadi ditumpuklah. Kuburannya dibuat cukup dalam, ditutup dengan papan, ditutup lagi dengan tumpukan batu-batu alam, batu-batu kali yang sudah dipecahkan, baru tanahnya ditimbun. Nah, ternyata di sini apa yang dikhawatirkan warga tidak terjadi. Pak Soret kali itu memang mati benar-benar mati. Dia nggak bisa bangkit lagi karena hari kematiannya tepat di hari kelahiran Pak Soret atau di hari ulang tahunnya. Jadi setelah jasad Pak Soret dikebumikan, anaknya yang selalu menunggu di rumah selalu mengatakan, wah, bapak nggak pulang-pulang mak, bapak kemana mak, bapak bohong sama adik, katanya bapak nggak bisa mati, katanya bapak cuma pergi sebentar, nanti pasti akan kembali, bapak mana mak. Jadi ya setiap hari cuman itu yang ditanyakan kepada emaknya. Dia selalu duduk di depan kuburan bapaknya, nunggu, pak kapan pak pulang pak, adik kangen pak, adik pengen main sama bapak. Nah, jadi di sini warga mengatakan kurang lebih setelah 10 hari jenazah Pak Soret ini dikebumikan. Memang pada malam-malam pertama sampai malam ke-10 itu terdengar seperti suara-suara yang aneh terdengar dari dalam makam Pak Soret ini. Karena makam kampung atau makam umum yang ada di desa itu terletak di tengah-tengah kampung. Jadi sering terdengar seperti orang ya, suara orang menggaruk-garuk papan dengan cakaran yang sangat kuat. Prak, 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 prak. Namun tidak diketahui sumber suaranya itu dari mana. Nah, sesekali juga terdengar seperti orang yang berteriak, hu, hu. Suara itu nggak tahu juga asalnya dari mana. Ya, sering sekali terdengar pada malam hari. Nah, jadi pada malam ke-10 di sini warga mulai mendapat teror dari sosok yang cukup aneh, sosok yang sangat mengerikan. Jadi salah seorang warga ya, berjalan dari rumahnya ingin pergi ke tempat penyimpanan getah karet. Ya, jadi lopon lah ya, tempat penyimpanan karet itu seperti gudang. Jadi karet-karet yang sudah dipanen itu ditumpuk, direndam dengan zat kimia agar karet-karet itu bisa melar dan menyatu ke dalam cetakan. Jadi memang setiap malam tempat itu harus dikontrol. Kalau tidak dikontrol ya bisa aja digondol maling. Nah, jadi warga ini berjalan dengan membawa lampu serongkeng. Ya, berjalan berlahan menyusuri jalanan desa dan di situ dia dikagetkan dengan bertemu sosok yang sangat mengerikan. Ya, berjalan ya, seperti orang tua bungkuk, namun tidak terlalu tua. Jalannya sudah mulai membungkuk dan berjalan seperti kaku. Di situ dia melihat kalau sosok yang dilihatnya itu memiliki kuku yang sangat panjang. Ya, memiliki gigi itu ya seolah-olah gigi yang ada di mulutnya ini tumbuh. Memiliki jenggot, kumis yang panjang dan rambut yang sangat panjang sekali. Bahkan sampai ke kuku kakinya. Kuku-kuku kakinya itu juga memanjang. Dengan tubuh yang kurus kering, dengan ya menggunakan pakaian, bukan pakaian lah seperti kain kafan yang compang-camping. Bagian tangannya sudah tidak ada lagi, bagian kakinya itu sudah tidak ada lagi, ya sudah seperti disobek-sobek. Berjalan berlahan mendekatinya dengan suara geraman yang mengerikan.
di sini warga tersebut ya, dengan mengarahkan lampu serongkeng ke arah sosok yang mengerikan itu, melihat kalau sosok itu memiliki wajah persis seperti almarhum Pak Soret. Ketika dia melihat wajahnya sangat jelas seperti almarhum Pak Soret dan memiliki fisik yang sangat mengerikan, lampu serongkeng itu pun langsung ditinggal dan dia langsung berlari pulang ke rumah. Nah, setelah kejadian malam itu, warga dihebohkan dengan sosok penampakan oleh Pak Soret ini tadi. Ya, warga itu mengatakan kalau memang ya jasad Pak Soret itu sudah berubah seperti siluman, sangat mengerikan. Ya, boleh dikatakan hampir dari seluruh bagian tubuhnya ini tumbuh hidup. Ya, seperti rambut yang langsung memanjang, bagian alis panjang, kumis panjang, jenggot panjang, bagian kuku-kukunya panjang, bahkan sampai ke kuku kaki. Dan yang lebih mengerikan lagi, pakaian yang digunakan Pak Soret ini compang-camping, ya seperti pocong lah ya. Pocong itu sudah tidak ada tangannya lagi. Ya, bagian tangannya sudah terbuka. Bagian bawahnya ini ya kayak orang menggunakan sarung. Compang-camping, berjalan mendekati saya dengan suara geraman yang menakutkan. Jadi ya, warga setelah mendengar ini, mereka sudah tidak berani lagi keluar pada malam hari dan mereka memastikan kalau suara-suara aneh yang belakangan ini terdengar di kampung mereka ternyata itu adalah suara dari Pak Soret yang ingin bangkit dari dalam kuburnya. Nah, jadi memang ya Pak Soret sekarang tidak bangkit sebagai manusia lagi, tapi karena ilmu hitam yang dianutnya. Ya, tubuh Pak Soret yang sudah boleh dikatakan disemayami oleh sosok gaib atau sosok jin lah. Jadi sosok itu pun kembali bangkit dengan wajah yang mengerikan. Nah, di sini juga beberapa warga yang dulu ikut serta dalam pengeroyokan Pak Soret, ya, waktu di kebun ikut mukulin Pak Soret sampai mati, mereka pun didatangi sosok Pak Soret ya, di dalam mimpi dengan wujud yang sangat mengerikan. Persis seperti apa yang dikatakan warga yang bertemu dengan sosok Pak Soret ini tadi. Ya, wajahnya yang sudah mulai mengering, bagian alisnya panjang, bagian giginya ini ya layaknya seperti tumbuh. Ya, bagian atas giginya ini ya tumbuh ke bawah. Bagian kukunya ini tumbuh panjang dan sangat mengerikan. Ya, warga ya sampai teriak-teriak di dalam mimpinya seperti ada yang kesurupan. Ya, diteror oleh sosok dari Pak Soret yang sudah berubah layaknya siluman. Nah, di sini ya Pak Ustadz yang dari kemarin-kemarin sudah wanti-wanti kepada warga sebelum warga ini melakukan hal yang konyol menurut Pak Ustadz, ya, mengeroyok Pak Soret hingga meninggal dunia. Pak Ustadz kan sudah wanti-wanti, kalian sudah saya peringatkan. Tapi ya kalian tetap lakukan. Sebelum jenazah Pak Soret dikebumikan pun saya sudah mengatakan kepada kalian, apapun nanti yang terjadi di desa kita, jangan takut, jangan panik, jangan khawatir. Itu semua hasil dari apa yang kalian perbuat. Nah, inilah yang saya takutkan. Pak Soret memang mati, ya, jasadnya memang mati. Tapi kita nggak tahu ilmu yang dianut Pak Soret ini ilmu apa? Ilmu setan. Itu yang saya takutkan. Kita nggak bisa membinasakan ilmu setan yang dimiliki Pak Soret. Sekarang gimana? Nah, kok Pak Ustadz nanya sama kami? Pak Ustadz pembuka agama di kampung ini. Ya seharusnya Pak Ustadz yang tahu. Ya saya nggak tahu. Kalian yang berbuat. Nah sekarang kita sama-sama aja lah berdoa. Meminta kepada Allah, meminta petunjuk. Nah jadi ya mereka pun melakukan ya seperti sedekah bumi. Ya, untuk membersihkan kampungnya dari energi-energi yang tidak baik, ilmu-ilmu yang dimiliki Pak Soret semasa hidupnya. Nah, di sini akhirnya Pak Ustadz mendapatkan ya seperti mendapatkan sesuatu lah. Ya, Pak Ustadz mengatakan, ya lebih baik makam dari almarhum Pak Soret jangan kita makamkan di desa kita. Kita pindahkan sajalah. Nah, desa mereka ini memang dekat dengan aliran sungai Batanghari yang cukup besar. Nah, di situ terdapatlah sebuah pulau kecil, pulau yang tidak terlalu besar. Ya mungkin
kalau diibaratkan ya kurang lebih panjangnya itu nggak sampai lah ya 250 meter persegi. Memang pulau kecil, sama sekali tidak ada yang menghuni, sama sekali tidak ada yang menjadikan kebun. Nah, jadi Ustadz ini mengatakan lebih baik kita makamkan di dalam pulau itu saja. Karena ya menurut cerita, kalau orang yang mati arwahnya gentayangan karena ilmu hitam, dia tidak akan bisa menyeberang ke sungai. Dia tidak akan bisa melewati aliran itu kecuali memang dijemput, kecuali memang diantarkan. Nah, jadi ya warga mendengar ini, mungkin bisa saja Pak Ustadz, ayolah. Ya, jadi setelah mendapatkan izin dari pihak keluarga almarhum Pak Soret, mereka pun membongkar kuburan dari Pak Soret dengan susah payah, ya, mengeluarkan satu persatu batu kali yang numpuk banyak banget ya di dalam kuburan Pak Soret ini. Mereka pun membuka papan dan di sini warga melihat kalau jasad dari Pak Soret ini sama sekali tidak berubah. Walaupun sudah dimakamkan sekitar 15 hari. Namun di sini anehnya kafan dari Pak Soret atau pocong dari Pak Soret ini ya bentuknya compang-camping seperti dicakar-cakar. Ya, bagian tutup kepala pocong itu sudah terbuka, bagian tangannya ini udah kebuka, bagian bawahnya ini sudah ya compang-camping, persis seperti sosok yang dilihat oleh warga yang bertemu pada suatu malam kemarin. Setelah dikeluarkan jasad itu, dicek kembali oleh Pak Ustadz, kaki dari almarhum Pak Soret ini masih terus berdiri dan masih terasa hangat. Pak Ustadz kembali lagi mengatakan ya memang benar. Apa yang kalian lihat, apa yang datang di mimpi kalian itu memang benar. Itu adalah gangguan dari sosok yang ada di hadapan kita. Jadi marilah sama-sama kita pindahkan jenazah ini. Kita minta kepada Allah semoga apapun yang beliau lakukan selama hidup, apapun ilmu yang menyala, ya, ilmu hitam yang dianutnya dapat terlepas. Jadi ya warga membawa perahu. Ya, jasad Pak Soret ini sudah kembali dikafani, ya, kembali dipocongi dengan menggunakan perahu sampan, menyeberang ke pulau dan disitulah di tengah-tengah pulau makam Pak Soret dibuat lagi. Pak Soret dikebumikan lagi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ya, makamnya dibuat dalam, ditutup dengan papan dan ditimbun dengan batu kali, barulah ya, diuruk dengan tanah. Jadi setelah ditaruh di situ, semua warga pun langsung pulang. Jenazah Pak Soret ditinggal sendirian di dalam kuburan, di dalam pulau tersebut. Nah, jadi ya setelah kejadian ini, memang sosok arwah atau sosok penampakan yang mengerikan, yang mirip dengan Pak Soret ini memang sudah tidak terlihat lagi di kampung mereka. Namun setiap warga yang malam-malam ya beraktivitas di sungai ya seperti mencari ikan. Nah, di situ seringkali melihat ya seperti ada orang yang melambai-lambaikan tangan dari pulau seberang. Dan sosok itu ya persis seperti ya sosok Pak Soret. Nah, jadi ya warga yang sudah nggak takut lagi dengan teror dari Pak Soret ini di tahun 60 itu. Mereka memperhatikan di pulau tempat Pak Soret tinggal ini, di pulau tempat Pak Soret dimakamkan ini, setiap tahun itu mengalami perubahan. Mengalami perubahan seperti apa? Pulau itu tadi kan ya diibaratkan panjangnya itu nggak sampai 250 meter. Nah, tapi ya, setiap tahun panjang pulau itu nambah. Bahkan warga ya beranggapan seperti ini. Memang jasad Pak Soret mati ya, atau Pak Soret ini benar-benar mati, tapi jasad yang ada di dalam kuburan itu masih tetap hidup ya, sehingga membuat pulau itu tumbuh menjadi semakin panjang ya, seperti cerita Pak Ustadz yang dia dapat di tahun 30-an yang lalu. Seseorang yang memiliki ilmu rawa rontek, yang mana orang inilah, di makam orang inilah si Soret ini menuntut ilmu embun ini. Nah, jadi ya Pak Ustadz mengatakan ya Allah wa alam bisawab, ya mungkin itulah ya,
ilmu yang ada di tubuh Pak Soret seutuhnya belum hilang. Ilmu itu masih tetap menguasai jasadnya, dan sampai sekarang pun ya, saya bisa merasakan, saya bisa melihat dengan perubahan pulau ini semakin memanjang. Saya dapat melihat kalau jasad yang ada di dalam kuburan itu, jasad Pak Soret yang ada di dalam kuburan itu, bagian tubuhnya itu tetap tumbuh, seperti kuku, seperti rambut, itu tetap hidup, tetap tumbuh. Nah, jadi kenapa saya tidak ingin menyebutkan di mana lokasi kejadian atau di mana pulau tempat Pak Soret ini dikebumikan. Ya, saya takut sahabat-sahabat yang mendengarkan kisah ini ya, beranggapan ilmu embun itu adalah ilmu yang layak kita anut, ilmu yang layak kita tuntut. Jadi sahabat-sahabat ya, berniat untuk datang ke makam Pak Soret untuk mendapatkan ilmu embun yang dia miliki. Jadi memang sudah beberapa orang mencoba untuk datang ke makam Pak Soret ini untuk mengambil ilmu embun yang dimiliki Pak Soret dengan cara bertapa di sana. Ya. Namun tidak ada satupun yang sanggup. Karena apa? Pak Soret ini selalu muncul dengan perawakan yang sangat mengerikan. Ya, boleh dikatakan seperti jenglot hidup. Ya, tubuh yang sudah kering, namun di sini bagian kukunya panjang, giginya tumbuh panjang ke bawah. Bagian alisnya panjang. Orang-orang yang pernah datang ke pulau itu, yang bermalam, yang bersemedi di pulau itu melihat ya, aktivitas Pak Soret pada malam hari ya seperti manusia pada umumnya. Berjalan mondar-mandir mengelilingi pulau itu cuma dengan perawakan, wujud yang sangat mengerikan. Bagian kakinya ini sudah sangat susah ditapakkan ke bumi karena bagian kuku kakinya itu menggulung ke bawah. Karena tumbuh layaknya kuku manusia yang tumbuh. Nah, jadi sampai sekarang makam itu sering didatangi orang. Ada yang memang berniat untuk menuntut ilmu embun yang dimiliki Pak Soret. Ada juga yang hanya berniat untuk mencari keberuntungan, untuk mencari nomor togel. Jadi ya, pesan saya mudah-mudahan tidak ada satupun sahabat yang mendengarkan kisah ini tertarik dengan ilmu-ilmu yang seperti itu. Nauzubillah min zalik. Karena apa? Sampai mati Allah tidak akan memaafkan orang-orang yang bersekutu kepadanya, apalagi bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan umur panjang. Auzubillahi min zalik. Demikianlah sebuah kisah misteri yang saya bagikan di video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian dalam kisah yang saya bagikan. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Memang ilmu embun ini ya sangat mirip dengan ilmu rawa rontek atau ilmu pancasona. Ya, tapi di Jambi ilmu ini disebut atau dikenal sebagai ilmu embun. Nah, jadi demikianlah kisah ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Untuk sahabat-sahabat yang ingin berbagi pengalaman misteri, sahabat-sahabat bisa mengirimkan kisahnya ke email sebuahkisahmisteri@gmail.com, dan jangan lupa follow akun Instagram saya rio.wijaya91. Untuk sahabat-sahabat semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas support yang sahabat berikan. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.